Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Bu Cadu Salih bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini, meskipun Surabaya dan juga Sidoarjo diguyur hujan luar biasa, tapi tidak menyurutkan semangat saya tentunya untuk bisa menemani Anda dalam program acara ini. Dan bahasan kita pada malam hari ini membahas mengenai bijak memanfaatkan libur Nataru pemirsa. Sesuai dengan bahasan tersebut, kami sudah mengundang narasumber kami untuk bisa berbicara panjang mengenai hal tersebut. Tapi sebelumnya, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Ya, baik. Sepertinya kita masih ada sedikit permasalahan teknis. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu narasumber kami yang sudah hadir di studio. Yang pertama, saya akan sapa terlebih dahulu sudah hadir Kombes Pol Komarudin selaku Dirlantas Polda Jawa Timur. Apa kabar, Pak Komarudin? Senang bisa berjumpa malam hari ini. Alhamdulillah, Mas. Luar biasa. Tidak terjadi kemacetan tadi? Lumayan. Baik, dari samping beliau sudah hadir, yaitu Bapak Ali Afandi selaku Kabid Pemasaran dan juga Kelembagaan Parekraf di Bud Par Jatim, Jawa Timur lebih tepatnya. Apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah baik, ya. Selamat malam. Selamat malam, senang bisa berbincang malam hari ini. Kita akan berbincang langsung mengenai bahasan kita. Saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait mengenai pantauan volume kendaraan nih Pak, yang keluar masuk di Jatim pada Nataru 2024. Silakan Pak Komarudin. Baik, terima kasih Mas. Jadi sampai dengan hari ini memasuki hari yang keempat ya, pelaksanaan operasi Lilin Semeru 2024. Berdasarkan traffic accounting di wilayah Jawa Timur, akses yang menuju Jawa Timur, mulai dari perbatasan Ngawi, kemudian juga akses penyeberangan dari Ketapang menuju ke Bali, termasuk juga akses-akses yang menuju jalur-jalur wisata. Baik. Berdasarkan traffic accounting memang ada peningkatan. Dibanding dengan tahun lalu, peningkatannya cukup signifikan sampai dengan 300% lebih. Wow. Dibanding tahun lalu. Tapi kalau dibanding dengan aktivitas harian yang rutin terjadi di Jawa Timur, baik, peningkatan itu mencapai hanya 31-35% tertinggi. Baik, pertanyaan saya selanjutnya Pak Komarudin, ini apa yang memotivasi hingga peningkatan mencapai 300% lebih ini? Momen yang terjadi memang momen yang lazim pada masyarakat kita ya, libur akhir tahun, kemudian juga bersamaan dengan saudara-saudara kita umat Kristiani merayakan hari Natal, dan memang cukup panjang. Maksud saya dibandingkan tahun sebelumnya, begitu peningkatan di tahun ini begitu cukup signifikan? Ini yang masih kita dalami, bahwa perubahan ataupun pergerakan masyarakat, sebagaimana dengan dari Kementerian Perhubungan ya, dari Kementerian Perhubungan yang menyampaikan bahwa untuk tahun ini ada pertumbuhan peningkatan sampai dengan 2,82% dari 107 juta pergerakan secara nasional. Tahun ini diprediksi sampai dengan 110 juta pergerakan. Baik. Dan kalau kita lihat faktanya, pergerakan itu lebih dari apa yang diprediksi. Ini terlihat sekali aktivitas masyarakat. Dan Jawa Timur menjadi daerah asal tertinggi secara nasional. Asal tertinggi ya. Artinya saudara-saudara kita dari Jawa Timur yang mau keluar ini tertinggi secara nasional. Dan Jawa Timur menjadi daerah tujuan tertinggi secara nasional. Artinya bahwa akan ada pergerakan mobilisasi massa baik dari Jawa Timur yang keluar maupun dari luar ke Jawa Timur. Baik Pak Komarudin, saya beralih ke Pak Ali. Pak Ali, ini meskipun boleh dikatakan cuaca tidak menentu semacam seperti ini, saya yakin juga sama seperti saya tidak menyurutkan masyarakat begitu ya untuk berwisata begitu. Kalau kita berbicara untuk daerah-daerah wisata kira-kira yang akan dikunjungi di daerah Jawa Timur, kira-kira mana saja nih Pak Ali? Paling banyak, berpotensi, sangat tinggi sekali. Ya, terima kasih Mas. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Komarudin tadi, pergerakan yang cukup tinggi ini juga menjadi potensi kita untuk pergerakan wisatawan Nusantara. Nah, memang daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata ini tidak berbeda jauh juga, tetap Malang Raya, Bromo nanti, Ijen, daerah barat itu Sarangan dan lain-lain. Jadi tetap daerah-daerah tersebut yang akan menjadi tujuan wisata dari teman-teman yang pulang ataupun mudik, karena kebetulan cukup panjang ini, biasanya 1 hari 2 hari, tetapi ini ada berapa hari sehingga mereka meluangkan waktu untuk sekalian berlibur juga, walaupun kondisinya seperti saat ini hujan terus seperti itu. Baik, ini kurang lebih kepadatan bisa diprediksi berapa lama begitu untuk kegiatan berwisata ini? Kalau kita perkirakan sampai awal tahun masih padat. Masih terus begitu ya? Tanggal 1, 2, 3? Begitu sampai tanggal 5 kemungkinan kalau dari kami. Dari kami perkiraan sampai tanggal 5 masih akan banyak wisatawan. Jadi wisatawan nanti masih sampai tanggal 5 itu masih padat. Baik, nanti kita tahan dulu perbincangan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita nanti akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, dan jangan beralih kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini.
Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Ditemui awak media usai rapat kabinet terbatas, Airlangga Hartarto menyebut saat ini pemerintah sedang memfinalisasi penghitungan dari kenaikan PPN tersebut. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di tempat pemungutan suara di TPS 41 Benda Baru pada minggu kemarin. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Budi Saldi. Kita masih memperbincangkan mengenai bahasan kita yaitu bijak memanfaatkan libur Nataru. Masih bersama dengan dua narasumber kami. Sebelum kita menyambung lagi perbincangan mengenai bahasan kita pada malam hari ini, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan cuplikan berikut ini. Fenomena anomali iklim global yang sedang berlangsungnya ditandai dengan pendinginan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, memicu peningkatan pembentukan awan hujan. Kondisi ini berkontribusi pada tingginya intensitas curah hujan di berbagai wilayah di Jawa Timur. BMKG juga memperkirakan hujan deras disertai angin kencang akan melanda sejumlah kabupaten di Jawa Timur, termasuk potensi gelombang tinggi dengan ketinggian mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kawasan yang berpotensi terdampak meliputi Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga Banyuwangi. Puncak cuaca ekstrim diperkirakan terjadi pada Desember 2024 hingga Januari 2025 dengan intensitas hujan yang terus meningkat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Masyarakat pun dihimbau lebih bijak dalam memanfaatkan momen libur panjang ini untuk memprioritaskan keamanan dan keselamatan. Pasalnya kondisi cuaca yang berdampak terhadap lokasi wisata alam terbuka yang memiliki potensi rawan bencana. Intensitas curah hujan yang juga mempengaruhi kondisi jalanan juga berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan. Lantas, bagaimanakah masyarakat dalam memanfaatkan momen libur panjang bersama keluarga dengan aman dan nyaman? Kita bahas dalam Bincang Bijak memanfaatkan libur Nataru. Baik pemirsa, kita kembali ke studio. Saya ingin kembali berbincang dengan Pak Komarudin terkait mengenai wilayah tertinggi Pak, volume kendaraan yang lebih tepatnya melakukan liburan di dalam kota atau provinsi dalam hal ini. Sampai dengan saat ini Surabaya masih menjadi daerah yang tertinggi aktivitas ataupun pergerakan. Kami jelaskan dulu bahwa yang diartikan pergerakan ini adanya mobilisasi massa ya. Kalau dihitung berdasarkan traffic accounting, sebenarnya kita hitungnya tekor, Mas. Baik. Karena masyarakat kita banyak yang keluar daripada yang masuk. Kalau dihitung traffic accounting, baik, jadi saudara-saudara kita dari Jawa Timur yang keluar daerah Jawa Timur, angkanya lebih besar dari saudara-saudara kita yang dari luar masuk ke Jawa Timur. Jadi mungkin relatif kalau hitungan hariannya mungkin lebih tidak sepadat pada saat rutinitas biasa. Namun tentunya dengan mobilitas ini akan berdampak terhadap berbagai potensi-potensi gangguan yang ditambah lagi dengan cuaca yang
boleh dikatakan tidak menentu nih, tidak Pak. menentu. Hari ini saja dari panas, kebetulan tadi siang seharian dari pagi sampai siang saya ke TKP di Malang, kemudian pulang masih dalam panas, tiba-tiba sore hujan dengan angin cukup kencang dan sampai dengan barusan juga genangan air terjadi di mana-mana, ada luapan. Nah ini juga yang akan menjadi salah satu permasalahan bagi masyarakat kita ya dalam melakukan aktivitas perjalanan yang pastinya sangat terganggu, dan ini juga telah diprediksi sebelumnya bahwa salah satu hambatan pada saat pelaksanaan libur Nataru ini adalah salah satu di antaranya cuaca. Baik, baik. Lantas kira-kira bagaimana Pak Ali menanggapi hal tersebut? Kira-kira sosialisasi dan juga persiapan apa yang dilakukan di tempat-tempat wisata yang nantinya berpotensi mendapatkan kunjungan tinggi begitu pada saat libur Nataru ini? Terima kasih. Jadi memang kita prediksi dari tahun kemarin itu pergerakan wisatawan nanti akan meningkat tahun ini. Karena berdasarkan dari Kementerian Perhubungan aja akan ada mobilitasi atau mobilitas sekitar 17 juta lebih ke Jawa Timur ini. Memang yang disampaikan Pak Komarudin tadi betul, jadi mungkin pergerakannya keluar, tetapi kalau dari pariwisata sendiri berarti ada pergerakan orang itu potensi untuk menjadi wisatawan tinggi juga. Baik. Nah, kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah mulai bulan Oktober November itu sudah selalu mengingatkan ke destinasi wisata dengan kondisi yang saat ini nanti akan ada perubahan, selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dengan bencana alam. Baik. Ya, jadi kami beberapa hari yang lalu juga jadi kepala dinas kami juga ke beberapa wilayah untuk mengingatkan dan mengecek kesiapan DTW atau destinasi wisata untuk menyiapkan ketika ada jumlah kunjungan wisatawan yang cukup besar harus disiapkan. Bagaimana SOP-nya mengatasi ketika wisatawan ini datang, misalnya harus dilakukan pembatasan ketika sudah tidak mencukupi, misalnya seperti itu. Nah ini kami selalu mengingatkan hal-hal tersebut. Juga kami mengingatkan terkait dengan kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini. Jadi khususnya ini DTW alam, ya, jadi destinasi wisata berbasis alam, kami juga mengingatkan kesiapannya bagaimana agar mereka siap ketika terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu ini. Baik, nah ini berkaitan Pak Ali, berkaitan mengenai bencana ya dan juga zona merah begitu. Nah untuk daerah-daerah tertentu begitu, bagaimana? Apakah nanti akan ada pembatasan tertentu atau tetap dibuka, tapi dengan SOP tertentu juga? Kami tidak membatasi, tetapi tetap kami mengingatkan, mengelola, ini harus selalu memperhatikan bagaimana prediksi cuaca yang ada yang dikeluarkan oleh BMKG. Contoh mudah misalnya ini kami misalnya Gunung Bromo. Ya, jadi jalur ke arah Bromo itu kan juga rawan terjadi longsor, sehingga kami menyarankan kesiapan dari teman-teman DTW untuk mengatasi kalau terjadi sesuatu hal. Dan kami juga selalu mengingatkan kabupaten kota, khususnya BPBD dan Dinas Pariwisata yang ada di kabupaten kota untuk kesiapan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kami selalu mengingatkan dan sampai saat ini pun kami selalu koordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota untuk kesiapan dalam menerima wisatawan khususnya di Nataru ini karena cukup panjang dan itu potensi nanti untuk terjadi penumpukan wisatawan di beberapa tempat itu akan sangat mungkin terjadi. Jadi seperti itu. Saya beralih ke Pak Komarudin ya, Pak Komarudin singkat saja Pak menjawab pertanyaan saya. Kira-kira bagaimanakah pengamanan dari pihak Anda secara personal begitu tentunya untuk bisa mengamankan libur Nataru selama ini nantinya di tahun 2024 ini? 13.000 lebih personil gabungan TNI, Polri bersama instansi terkait lainnya telah kita sebar. Telah kita floating, kita tempatkan pada 140 pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu. Dengan memetakan, karena tiap daerah tentu ada karakteristik yang berbeda-beda ya, ada rawan genangan, rawan banjir, kemudian rawan longsor, bencana dan lain sebagainya, termasuk rawan kepadatan. Yang perlu diinformasikan juga dan kita ketahui bersama Mas, bahwa jumlah titik-titik kepadatan bertambah itu hal yang pasti. Analoginya, pertumbuhan kendaraan di Jawa Timur sampai dengan bulan November kemarin, itu sudah hampir tembus 800.000 kendaraan baru. Baik. Selama kurun waktu 1 tahun sampai dengan November, 800.000 kendaraan baru di Jawa Timur saja. Belum dengan kendaraan yang mobilisasi di. Artinya dengan aktivitas dan mobilisasi yang seperti itu, ini memang dibutuhkan kesiapan. Tidak hanya petugas yang diberikan amanah untuk mengemban itu, TNI, Polri dan juga yang lain, tentu dibutuhkan empati dari masyarakat. Baik. Untuk bisa bersama-sama. Kemarin kami juga koordinasi dengan Dinas Pariwisata
untuk tempat pariwisata agar pastikan betul kantong-kantong parkir yang disiapkan. Dengan membludaknya animo masyarakat nanti, siapkan betul kantong parkir. Harapannya tentu mereka parkir tidak sampai tumpah ke jalan. Baik. Kemudian juga modal perekonomian yang tentunya masyarakat juga dengan momen seperti ini banyaknya tentu kunjungan, banyak apa istilahnya pedagang musiman ya, pedagang musiman di pinggir jalan itu tolong betul. Terus ditambah lagi juru parkir baru, juru parkir baru ya namanya ya, juru parkir baru yang sekarang mereka ikut terkadang menghentikan memarkirkan di sembarang tempat. Ini juga akan sangat mengganggu. Nah ini butuh empati kita semua. Baik, luar biasa. Saya ingin bertanya kembali terkait mengenai kalau kita compare ya, begitu pengamanan di tahun sebelumnya dengan saat ini, apakah ada perbedaan atau ada penambahan dan bagaimana? Jangan dijawab dulu Pak Komarudin, dan kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pak Ali, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, dan jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, kepingan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling ngenyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Haha dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update Makan Wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus program Update Makan Wena. Loloh. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di tempat pemungutan suara di TPS 41 Benda Baru pada Minggu kemarin. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Bucar Dusali membahas mengenai bijak memanfaatkan libur Nataru. Dan tentunya saat ini sudah bergabung bersama kami pula satu narasumber kami, tambahan begitu, yaitu Dr. Maksus selaku pakar transportasi ITS. Apa kabar dok? Senang bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini. Kita akan berbicara langsung terkait mengenai bahasan kita terkait mengenai manfaatkan libur Nataru begitu tahun 2024. Kalau kita membahas sedikit terkait mengenai beberapa moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat, lebih tepatnya Jawa Timur saja begitu. Ini paling mendominasi menggunakan apa selama libur Nataru saat ini? Pengamatan Anda secara pribadi. Saya kira secara umum memang masih berbasis pada angkutan darat. Nah, sementara kita tahu bahwa kondisi infrastruktur jalan memang tumbuh, tapi ya kalah cepat pertumbuhannya dengan pertumbuhan kendaraan. Nah, karena itu ketika ada momentum ya Nataru seperti ini, ada lonjakan mobilitas penduduk,
maka yang terjadi ya titik-titik rawan kemacetan meningkat. Terutama biasanya ketika momen ya akhir tahun ya daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata, aksesibilitasnya biasanya disitulah yang kemudian perlu diwaspadai, dan saya kira ya teman-teman dari kepolisian biasanya sigap berdasarkan data historis yang lalu-lalu, ya tentu di titik-titik rawan kemacetan, ya termasuk juga rawan ya bencana alam, ya itu biasanya selalu ready petugas agar kemudian ketika ada sesuatu ya bisa secara sigap itu diatasi. Pak Masus, menyambung apa disampaikan oleh Pak Komarudin bahwasanya di tahun ini ada penambahan kurang lebih berapa tadi Pak? Motor kendaraan baru tadi? Hampir 800.000. 800.000 begitu. Kendaraan baru ya Pak ya, kendaraan baru begitu. Tanggapan Anda bagaimana secara pribadi? Ya, kita secara objektif ya melihat pertumbuhan kepemilikan kendaraan itu sesungguhnya mengindikasikan bahwa ekonomi ya hari ini sesungguhnya cukup membaik ya. Tapi ya meskipun di luar banyak ada permasalahan sampai naik 12% dan sebagainya. Betul ya, berarti otomatis kemampuan untuk membeli transportasi ini sangat tinggi sekali ya. Betul, tapi di sisi lain ya tentu selalu ada ekses negatifnya. Ya karena ya pertumbuhan infrastruktur tidak sebanding dengan pertumbuhan ya kendaraan. Akibatnya ya maka kemudian ya teman-teman dari ya kepolisian atau dari ya aparat terkait ya tentu perlu kerja ekstra bagaimana kemudian menormalisasi. Apalagi biasanya kalau di momen-momen ya normal tidak ada ya momen ya liburan panjang seperti di akhir tahun ini, ya tentu distribusi pergerakan itu menjadi relatif seimbang. Tetapi ketika ada momen liburan maka ada lonjakan yang luar biasa. Kalau tidak salah di tahun lalu lonjakannya ya berbagai jenis kendaraan tentu berbeda, terutama yang roda 2 ini cukup tinggi lonjakannya. Ya roda 4 juga menempati angka kurang lebih ya sekitar rentang ya 15-20%. Nah, kalau dari tahun ke tahun ada peningkatan seperti itu, sementara ya pertumbuhan panjang jalan walaupun ada penambahan dengan ruas tol Probowangi dan lain sebagainya, ya tentu belum bisa, kapasitasnya tidak akan mampu melayani itu. Nah, yang terpenting memang kalau di momen Nataru adalah ya aksesibilitas ke destinasi wisata, karena biasanya itu menjadi ya destinasi favorit ya baik wisatawan domestik maupun ya wisatawan mancanegara untuk memanfaatkan liburan akhir tahunnya. Nah, karena itu mungkin kesigapan dari pengelola ya destinasi wisata itu menjadi sangat diperlukan. Kita kadang melihat meskipun ya sesungguhnya sudah terlewati kapasitas ya lahan parkir yang disiapkan, tetapi ya dibiarkan saja kendaraan itu masuk, akhirnya kemudian di sirkulasi di dalam itu akhirnya kadang ya menjadi stuck karena ya memang sangat padat. Ya mungkin ya dilema bagi pengelola, ini momen untuk kemudian mendulang rupiah ya eman-eman kalau tidak ditampung. Tapi sementara ya bagi pengunjung dengan antrian yang begitu panjang di tempat wisata itu saya kira ya perlu diantisipasi sejak dini. Misalnya kondisi pengunjung juga bermacam-macam, ada usia dan kesehatannya yang mungkin juga tidak selalu prima. Baik, sebelum saya beralih ke Pak Ali, saya akan melanjutkan pertanyaan saya terkait mengenai tadi Pak, diferensiasi atau boleh dikatakan kita compare secara langsung pengamanan di tahun sebelumnya dengan tahun saat ini. Bagaimana? Apakah ada peningkatan dan sebagainya? Dinamika yang terus bergerak di masyarakat kita tentu ini juga berdampak terhadap polarisasi dan juga kegiatan yang harus kita lakukan ekstra bertambah juga. Seperti contohnya titik-titik kepadatan yang bertambah, kemudian juga banyak juga ada beberapa titik daerah wisata baru ya, yang kemarin juga sempat rame itu karena masih baru ternyata pengunjungnya membludak. Nah, itu cukup rame juga. Nah, ini tentu dari sisi pelaksanaan operasi kepolisian dan tentunya berdasarkan hasil rapat koordinasi masukan dari berbagai instansi ini yang membuat kita melakukan pola-pola penambahan serta cara bertindak di lapangan. Ada nanti rekayasa pengalihan arus lalu lintas, termasuk juga memberdayakan ruas-ruas yang memang bisa kita manfaatkan dengan pertumbuhan kendaraan tadi. Pertumbuhan yang tadi saya sampaikan hampir 800.000 per tahun. Tercatat sampai dengan November kemarin
berdasarkan elektronik registrasi identifikasi kendaraan yang terdaftar di Jawa Timur sudah tercatat 25.626.985 kendaraan. Wow. Kita anggap 10%-nya aja lah operasinya di luar sana. Ya masih berapa juta yang beroperasi di sini yang digunakan oleh masyarakat kita. Belum ditambah dengan yang dari luar masuk sini. Nah ini yang lagi-lagi kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat kita. Pada saat kita tidak bepergian, kita jadi tuan rumah yang baik, kita bantu saudara-saudara kita yang datang ke tempat kita berikan contoh yang baik bagaimana caranya berlalu lintas yang baik, itu sudah lebih dari cukup. Baik, luar biasa. Kita beralih ke Pak Ali sebelum kita break. Pak Ali, ini saya penasaran sekali kalau saya lihat pakai udeng, kalau tidak salah dari Banyuwangi atau dari bagaimana? Banyuwangi. Dari Banyuwangi, betul ya Pak ya. Nah ini bagaimana? Apakah ada usulan objek wisata di Banyuwangi atau mungkin salah satu cara Anda begitu untuk bisa mengenalkan daerah tertentu untuk usulan di libur Nataru 2024 ini? Dari kami sendiri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menghimbau memang ke masyarakat satu untuk lebih selektif dalam pemilihan destinasi wisata. Seperti saya sampaikan Pak Komarudin tadi bahwa kondisi yang ada saat ini itu sekian banyak dipengaruhi juga oleh cuaca. Baik. Ketika di jalan lancar tapi ada sesuatu hal yang seperti kemarin kejadian di Malang itu akan berpengaruh juga. Nah ini perlu disiapkan. Makanya kami juga menghimbau bagaimana untuk masyarakat warga yang ingin rekreasi tidak terlalu jauh-jauh tidak apa-apa. Jadi misalnya tidak terlalu memaksakan untuk misalnya harus ke Malang. Karena kemarin tercatat hari Sabtu Minggu itu sampai macet sekian jam. Ini berpengaruh juga terhadap kondisi fisik. Nah kalau sudah berkondisi fisik nanti akan membahayakan terhadap kondisi baik itu diri sendiri ataupun orang lain. Misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menghimbau masyarakat juga untuk selektif memilih tempat wisatanya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami menghimbau memang ke kabupaten kota menyiapkan segala sesuatu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya. Jadi yang seperti tadi jangan sampai destinasi wisata itu sudah penuh, tidak ada kantong parkirnya, tetap memaksakan. Nah kami juga menghimbau bagaimana peran dari pengelola destinasi wisata untuk tetap lebih memperhatikan hal-hal tersebut. Sehingga nanti sebenarnya kan itu bisa membuka peluang baru begitu Pak secara ekonomi untuk masyarakat sekitar begitu sebenarnya kalau di betul baik, Pak ya. Makanya tadi muncul tukang parkir baru dadakan, penjual makanan baru dadakan. Tetapi hal tersebut harus tetap memperhatikan bagaimana kondisi yang ada di sekitar. Jangan sampai yang disampaikan Pak Komarudin tadi tidak biasa atau tidak tempat ini bukan sebagai kantong parkir digunakan kantong parkir sehingga membuat kemacetan. Yang ini kami tidak berharap seperti itu. Mungkin jadi satu hal tetap selektif lah seperti itu. Satu hal barangkali terkait fenomena viralitas. Jadi kadang masyarakat terpancing dengan destinasi wisata baru yang lagi viral, padahal sesungguhnya itu destinasi lama, tapi karena ada konten yang cukup menarik, viral, akhirnya disitulah menjadi tumpuan arah dari berbagai lini menuju ke titik itu. Nah ini yang dinamisasi yang seperti ini yang kadang-kadang tidak terantisipasi karena pergerakan sosmed ini kan cukup cepat. Akhirnya terkumpul di satu titik begitu Pak ya? Ya, ketika itu viral biasanya menjadi rujukan. Apakah itu kuliner, apakah itu wisata baru dan lain sebagainya. FOMO-nya luar biasa. Karena itu mungkin teman-teman polisi juga perlu aktif juga di sosmed barangkali. Baik. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Mohon maaf kita harus break dulu sejenak. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera hadir kembali. Tentunya setelah yang satu ini. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis. Kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Siva,
Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro-Siva. Pemirsa, menyambung perbincangan kita pada malam hari ini, saya ingin kembali menembak Pak Komarudin terkait mengenai adanya beberapa hal tertentu. Kita ambil contoh Pak, dengan disertai cuaca ekstrim yang terjadi di Jatim yang berdampak banjir dan juga longsor Pak dalam hal ini, kira-kira banyak sekali terjadi kecelakaan yang terjadi di jalan raya begitu. Kira-kira himbauan apa Pak yang bisa Anda berikan dari pihak kepolisian? Faktor-faktor kecelakaan lalu lintas diantaranya human error, faktor kendaraan, kemudian infrastruktur dan juga cuaca. Sayangnya yang paling dominan itu hampir boleh dikatakan 80% human error, artinya perilaku. Tadi kita diskusi dikit dengan beliau, pertumbuhan kendaraan yang tinggi, manakala disertai dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, maka tidak akan menjadi masalah. Tapi yang sayangnya saat ini, pertumbuhan kendaraan tinggi belum disertai dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Berbagai kejadian, kalau boleh pinjam istilah agak serem sedikit, saya pinjam istilah militer di medan perang. Saat ini di jalan raya itu ibaratnya kill or to be kill, membunuh atau dibunuh. Kenapa? Kita lalai sedikit, kita bisa membahayakan keselamatan orang. Dan sebaliknya, kita sudah tertib, tidak menjamin selamat, manakala di sekeliling kita ada orang yang tidak patuh. Program kami Mahameru. Mahameru itu singkatan dari mewujudkan harmoni masyarakat yang empati, responsif, dan unggul. Artinya memang kita dibutuhkan empati, kepedulian. Minimal bersuara lah. Bersuara minimal menegur. Bukan apa? Ya setidaknya bukan supaya dia selamat, tapi supaya dia tidak menjadi ancaman buat kita. Nah itu yang tadi saya ajak di momen-momen saat ini, libur Nataru, banyak saudara kita dari luar daerah yang datang. Nah inilah mari kita tunjukkan budaya tertib Jawa Timuran itu seperti apa sih. Kita yang memang dikenal Jawa Timur cukup tertib dibanding mungkin kota-kota besar lain yang tingkat kepatuhannya. Kalau kita di sini pengendara roda 2 contohnya, ini masih cukup bagus. Nah ini yang kita berikan contoh kepada masyarakat, sehingganya pada saat di tengah keramaian dengan pertumbuhan yang cukup tinggi tadi, mobilitas yang cukup tinggi, kita bisa bersuara, memberikan himbauan kepada masyarakat. Baik, kalau saya beralih ke Pak Mahfuz, terkait mengenai pembenahan apa Pak, kira-kira secara pribadi yang bisa Anda berikan begitu kepada kita pada saat malam hari ini begitu, terkait mengenai permasalahan libur Natal dan juga Tahun Baru ini. Tiap tahunnya kan pasti ada suatu perubahan Pak dari dinamika dari kaitan terkait mengenai traffic jam yang sangat luar biasa, kemudian kecelakaan dan sebagainya, penggunaan moda transportasi dan sebagainya. Kira-kira pembenahan apa yang perlu diberlakukan atau ada penambahan apa yang perlu diberikan? Masukan dari Anda pribadi. Sebagaimana kita ketahui, ya libur Nataru ini bukan hal baru. Ya, dari tahun ke tahun selalu ada. Cuman dari tahun ke tahun pula peningkatan pergerakan atau mobilitas masyarakat itu semakin tinggi. Nah karena itu memang menurut hemat kami ya rekayasa lalu lintas tentu kita lakukan, antisipasi kecelakaan ya juga kita lakukan. Namun barangkali yang juga perlu kita renungkan adalah bagaimana peningkatan kesadaran masyarakat bahwa sesungguhnya memaknai atau bijak soal ya Nataru ini sesungguhnya tidak harus ya dimaknai harus melakukan mobilitas. Ya justru bisa jadi ketika momen seperti ini ya bagaimana kita jadikan ajang untuk kontemplasi. Kalaupun toh ada kegiatan misalnya justru kita ngajak keluarga di sekitarnya untuk kumpul bersama sehingga pergerakan tidak terlalu besar. Ya satu hal lagi sesungguhnya di era milenial seperti ini tidak harus dimaknai sebagai pergerakan fisik. Baik, kita harus break dulu sejenak pemirsa, dan jangan beralih kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya.
Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, kepingan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV. Di saat duduk bersama para sahabat-sahabat di Madinah, di Masjid Nabawi di Madinah, ternyata ada tamu yang tidak diundang hadir. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah firman Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan penyair. Kajian kini. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Post TV, independen, respect dan menghibur. Baik pemirsa, menyambung lagi perbincangan kita terkait mengenai bijak memanfaatkan libur Nataru. Tadi sempat saya berbincang dengan Pak Maskus ya terkait mengenai kira-kira pembenahan apa yang perlu dilakukan begitu Pak, atau masukan dari Anda secara pribadi untuk bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul di libur Natal dan juga Tahun Baru. Ya, baik, yang pertama tadi saya sudah singgung bahwa kita bijak menyikapi Nataru ini, ya salah satunya berangkat dari mindset kita. Ya. Mindset yang selama ini muncul ketika ada liburan seperti Nataru atau liburan panjang, maka itu artinya kita perlu wisata dalam area yang jauh. Nah, ketika mindset kita berubah, bisa jadi ketika ada momen-momen seperti itu digeser menjadi momen kontemplasi, momen bersilaturahim terhadap keluarga yang dekat, maka pergerakan atau mobilitas itu menjadi berkurang. Atau yang kedua, ketika hari ini ya sekat-sekat antar daerah itu sudah semakin tipis karena sudah terkomunikasikan dengan IT, dengan medsos, ya bagaimana kemudian ada kreativitas memanfaatkan liburan itu dengan berinteraksi secara online. Artinya tidak harus semua dimaknai dengan fisik. Kalaupun toh harus ada wisata yang sifatnya fisik ke destinasi wisata tertentu, saya sepakat tadi dengan Pak Ali, cobalah diupayakan atau dioptimalkan ya wisata pada konteks yang lokalitas saja sehingga jaraknya tidak terlalu jauh, tidak terlalu letih, ya sehingga potensi kecelakaan menjadi berkurang. Misalkan hari ini Surabaya sudah ada terowongan baru, ya sebagai destinasi wisata yang ya menurut saya cukup menarik bagi warga kota. Artinya tidak semua harus berduyun-duyun ke ya, Malang dan lain sebagainya. Nah, ketika kesadaran itu muncul, ya wisata di momen-momen liburan panjang itu ya cukup di daerah terdekat, karena ketika jauh kita juga tidak bisa menikmati. Habis waktu di jalan, ya habis kemacetan, habis antrian di area dalam saja, keluar dari ya ketika bisa masuk, keluar pun juga sulit. Maka sesungguhnya kita baru menyadari betapa besar energi yang harus kita keluarkan untuk itu. Nah, kesadaran menurut saya menjadi satu kata kunci bagaimana ya kita bijak dalam menyikapi atau memanfaatkan Nataru ini.
Baik. Nah, menyambung apa disampaikan oleh Pak Marsus tadi di awal begitu Pak Ali, bahwasanya penggunaan sosial media sangat luar biasa ini bisa mengakibatkan suatu hal yang menjadi viral. Tidak hanya makanan saja, tapi tempat wisata juga. Kunjungan destinasi wisata begitu. Nah, ini jika ternyata membludak pada satu titik saja, solusi apa yang bisa diberikan Pak? Terima kasih Mas. Jadi memang hal itu akan terjadi. Jadi hal itu akan jadi, makanya kita beberapa waktu lalu juga sudah mengantisipasi, kami koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini adalah dinas yang menangani pariwisata. Kami memang menyampaikan ke beliau-beliau ketika hal tersebut terjadi, harapannya segera koordinasi dengan teman-teman yang ada di lapangan, dalam ini mungkin pihak kepolisian yang bisa mengatur lalu lintas dan lain-lain, itu agar bisa dicarikan solusi yang terbaik bagaimana. Sehingga kami berharap tidak sampai terjadi yang kita khawatirkan. Jadi penumpukan yang itu berakibat wisatawan tidak nyaman, yang tadinya pengen menikmati, jadi tidak menikmati. Nah, kami berharap seperti itu. Seperti misalnya ini, Kota Batu itu selalu menjadi jujukan yang sangat luar biasa. Betul. Nah, pergerakan dari keluar tol sampai Kota Batu itu kadang-kadang kalau normal itu mungkin 45 menit sampai 1 jam. Kemarin terjadi sampai 2 jam setengah sampai 3 jam. Nah, ini sudah mulai menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, kami berharap dari dinas yang menangani pariwisata di Kota Batu bisa koordinasi dengan aparat terkait bagaimana mencari solusi. Sehingga apakah perlu dilakukan penutupan atau bagaimana mencari solusi yang lain sehingga tidak terjadi kemacetan yang sangat luar biasa. Sehingga kekhawatiran ketika itu mengakibatkan kemacetan yang sangat luar biasa, akhirnya si wisatawan, terutama ini pengemudi, akan menimbulkan kecapean yang itu rawan sekali terjadinya suatu kecelakaan. Kami tidak berharap seperti itu. Walaupun kalau dari Dinas Pariwisata itu berharap ada pergerakan wisatawan. Tetapi kan tetap keselamatan yang nomor 1. Baik. Seperti itu. Nah, ini menyambung mengenai pergerakan wisatawan, Pak. Ini menarik sekali. Saya menyambung kembali terkait dengan hal tersebut. Nah, ini kalau kita ketahui bahwa jika wisatawan ini terpusat pada satu daerah wisata saja, nah ini permasalahannya apa? Karena kurangnya promosi dari pihak daerah wisata tersebut itu bisa menangkap atau boleh dikatakan mengabsorb menyerap banyak wisatawan datang ke tempat yang ada begitu. Jadi memang, kami ini juga sudah mengantisipasi, jadi sudah beberapa waktu lalu kami itu sudah mengidentifikasi bagaimana mengapa destinasi wisata tertentu ini menjadi menarik. Karena yang sudah Pak Masud tadi, bahwa itu ada virality. Nah, kami mendorong dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur bagaimana promosi yang dilakukan ini bisa seimbang, tidak hanya dari satu sisi. Maksud kami dari satu sisi itu tidak hanya dari teman-teman pengelola saja, tetapi dari pemerintah kabupaten kota. Ketika ada momen-momen seperti ini, bahwa destinasi tertentu ini juga perlu dipromosikan. Kami mendorong ke sana, maka dari pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong bagaimana kabupaten kota ini bisa mempromosikan destinasi wisata yang saat ini belum terkenal atau belum dikenal masyarakat oleh pemerintah. Misalnya pengelolanya belum mampu mempromosikan lewat media sosial, dibantu oleh pemerintahnya. Sehingga tidak terjadi penumpukan di satu destinasi wisata saja. Harapan kami sejauh seperti ini itu. Pantauan Anda Pak Ali untuk okupansi, tingkat okupansi tahun ini begitu bagaimana? Kalau untuk okupansi hotel saat ini memang sudah cukup meningkat. Tetapi informasi dari teman-teman PHRI belum bisa meningkat yang seperti yang diharapkan lah. Jadi kalau sudah meningkat sampai 70% ini sudah cukup bagus, tapi harapannya teman-teman bisa 80 sampai 90%. Harapannya teman-teman dari pengelola hotel dan lain-lain seperti itu. Baik, Pak Komarudin, saya curi waktu Pak Komarudin ya. Sedikit saya punya waktu. Gebrakan Pak tahun ini Pak untuk bisa monitoring dan sekaligus pengamanan untuk Nataru, libur Nataru 2024, 2025. Di era digitalisasi kami menambahkan program kami dengan MQR, Mahameru Quick Response, di mana sudah tersambung dengan aplikasi kami ini sebanyak 1071 kamera statis, kemudian 103 dashcam pada kendaraan patroli, ini untuk memantau secara langsung real time titik-titik yang memang membutuhkan penanganan cepat. Dengan jumlah personil yang bahasa klasiknya personil kami terbatas, dengan pertumbuhan kendaraan dan aktivitas masyarakat yang sedemikian rupa, dengan bertambahnya titik kepadatan tadi, tentu ada tambahan mata untuk melihat sebenarnya saya harus menggarap personil kami ini kemana nih. Baik. Kan banyak masyarakat terkadang, Pak ini di sini macet, polisinya di mana? Kita tegur anggota, kamu di mana? Di situ macet kok. Saya udah di sini Pak. Oh ternyata salah posisinya. Nah dengan aplikasi ini yang kami miliki. Dan ini juga kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat perubahan, termasuk pola-pola rekayasa yang akan kami lakukan, kami akan informasikan ke masyarakat. Saya misalnya Anda mau ke Batu,
jalan yang utama ditutup, silakan gunakan jalur alternatif. Ini yang kita gunakan. Baik, kita harus break dulu sejenak, nanti kita akan sambung lagi Pak. Nanti kita akan sambung lagi, kita masih menyisakan satu segmen. Pemirsa jangan berlari kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling ngenyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Haha, dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update Makan Wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus program update Makan Wena. Loloh. Pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program Bincang-Bincang bersama saya Budi Saldi, masih membahas mengenai bijak manfaatkan libur Nataru, dan kita ada sedikit waktu dari Pak Maskus, mungkin ada yang ditambahkan Pak terkait mengenai pembahasan tadi yang disampaikan oleh Pak Komarudin. Baik, para pemirsa yang sudah merencanakan untuk memanfaatkan liburan Nataru ini, saya sarankan ketika melakukan pergerakan dengan pergerakan kendaraan pribadi sebaiknya gunakan platform navigasi karena kondisi di jalan itu dinamis. Nah, jangan sampai kemudian terjebak kemacetan sehingga kemudian tidak bisa bergerak. Dengan menggunakan platform navigasi kita akan tahu titik-titik mana ya di situ kemudian tiba-tiba warnanya merah sehingga kalau kita terjebak di situ nanti akan kita resiko tidak bisa keluar dari kemacetan. Tapi kalau sudah ada antisipasi mulai dari berangkat hingga tujuan itu menggunakan platform navigasi, maka kita akan diarahkan pada jalan-jalan alternatif yang relatif lebih lengang sehingga kemudian memperlancar arus pergerakan. Jika seluruh masyarakat menggunakan itu, maka potensi kemacetan itu bisa direduksi dengan menggunakan tool ICT Mungkin itu sebagai tambahan. Baik, jadi bisa memecah permasalahan kemacetan Pak ya di jalan, apalagi pada waktu libur Natal dan juga Tahun Baru ini kan sangat padat sekali di jalan raya. Nah, berkaitan mengenai Natal, bagaimana pengamanan Natal, Pak Komarudin? Baru saja kami juga dengan Forkopimda Provinsi berkeliling untuk memantau aktivitas saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah ataupun misa Natal pada mulai tadi sore hari. Secara umum pantauan di wilayah Jawa Timur khususnya Surabaya tadi memang relatif sangat kondusif karena memang tadi bersamaan dengan curah hujan yang cukup tinggi terjadi kepadatan dan ini memang sedikit mengganggu beberapa tempat ibadah yang tadi yang seharusnya mungkin padat tapi tadi agak kurang karena terhambatnya perjalanan. Ini juga harapan kita bersama agar saudara-saudara kita juga bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Ini kalau yang kami lakukan pembagian pola kepadatan aktivitas mobilisasi. Ini tahap pertama. Kita baru memasuki periode tahap pertama. Di tanggal 26, 27 itu prediksi kami akan ada gelombang pergerakan yang cukup tinggi. Berlibur dan nanti baru ada di penghujung tahun juga ada aktivitas lagi. Baik, terakhir Pak Ali, himbauan untuk masyarakat ingin berwisata ini. Terima kasih Mas. Jadi untuk teman-teman atau masyarakat yang ingin berwisata, kami berharap selalu mengingatkan tetap selektif dalam memilih destinasi wisata yang akan dituju. Yang pertama itu, yang kedua selalu memperhatikan kondisi cuaca yang ada di masyarakat.
yang ketiga dan yang penting ini Mas, menurut kami juga kemarin sudah mengingatkan teman-teman PHRI, teman-teman Hiberhu dan lain-lain, terutama di akhir tahun biasanya kami juga menghimbau kejadian di Surabaya yang beberapa hari yang lalu atau baru 2 hari yang lalu itu ada kecelakaan karena mabuk. Nah ini kami juga kemarin sudah mengingatkan hotel, restoran, rumah makan dan lain-lain, tolong lebih selektif, mereka sudah menyiapkan personil untuk ngecek pengunjung ketika kondisi mabuk dan lain-lain itu harus siap. Kami juga mengimbau kalau perlu kerjasama dengan taksi atau apapun, dan mereka bisa memaksa pengunjung yang mabuk jangan sampai nyetir mobil, perlu diantarkan. Kalau perlu harus ada aparat di sana yang bisa memberikan pencerahan bagaimana ketika mabuk nggak boleh nyetir seperti itu. Jadi kami sudah menghimbau ke PHRI dan teman-teman yang memiliki kafe dan lain-lain itu agar lebih selektif dan lebih hati-hati dalam memberikan layanan yang ada alkoholnya. Gitu. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ali, Pak Komarudin, Pak Baskus, terima kasih banyak. Senang bisa berbincang dengan Anda bertiga dan kita ketemu dan kesempatan sukses untuk Anda bertiga. Selamat bertugas. Terima kasih. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucari Salim mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, Independent, Respect, menghibur. Selamat malam dan selamat Natal bagi Anda yang merayakan.